Setiap gedung megah, setiap rumah kokoh, semuanya berdiri di atas satu elemen penting yang jarang terlihat, pondasi. Pondasi adalah tulang punggung bangunan. Ia menahan beban ribuan ton dan menyalurkannya ke bumi. Tapi bagaimana caranya pondasi bisa melakukan itu? Bagaimana ia mencegah bangunan roboh atau miring? Mari kita menelusuri rahasia di bawah tanah, tempat kekuatan sejati bangunan dimulai. Pondasi adalah bagian struktur paling bawah dari bangunan. Tugasnya sederhana, tapi vital, menyalurkan beban dari bangunan ke tanah. Beban itu berasal dari berat dinding, kolom, lantai, dan atap. Bahkan orang, perabot, dan gaya angin ikut menambah beban pondasi. Pondasi memastikan gaya ini disebarkan secara merata, sehingga tanah tidak turun tidak seragam. Dalam dunia struktur, beban tidak hanya turun ke bawah. Ada gaya vertikal dari berat bangunan, gaya horizontal dari angin dan gempa, bahkan gaya puntir yang bisa memiringkan bangunan. Semua gaya itu harus ditahan oleh pondasi, agar struktur di atasnya tetap seimbang. Tanah tidak selalu kuat. Ada yang keras seperti batu, ada juga yang lunak seperti lempung basah. Daya dukung tanah, kemampuan tanah menahan beban, menentukan jenis pondasi yang digunakan. Itulah mengapa insinyur melakukan uji sondir atau boring test, untuk tahu sejauh mana tanah bisa menopang beban bangunan. Tanah yang kuat, pondasi bisa dangkal. Tapi jika tanah lunak, pondasi harus menembus lebih dalam. Secara umum, pondasi dibagi dua, pondasi dangkal dan pondasi dalam. Pondasi dangkal, seperti pondasi tapak dan jalur, digunakan untuk bangunan ringan. Pondasi dalam, seperti tiang pancang dan bore pile, digunakan untuk gedung tinggi dan jembatan besar. Tiang pondasi dalam menyalurkan beban jauh ke bawah, hingga mencapai tanah keras. Bayangkan pondasi seperti alas sepatu. Ketika kita berdiri, berat tubuh menyebar ke permukaan tanah melalui alas itu. Begitu juga bangunan, beban kolom disalurkan ke pondasi, lalu ke tanah. Tanah memberi reaksi ke atas yang sama besar, menciptakan keseimbangan. Jika tekanan pondasi lebih kecil dari daya dukung tanah, bangunan stabil. Tapi jika lebih besar, tanah bisa turun dan bangunan retak. Kita bisa lihat contoh nyata di dunia. Menara Pisa di Italia, dibangun di atas tanah lempung lembek, pondasinya tidak kuat menahan beban. Hasilnya, menara itu miring hingga 5 derajat. Sebaliknya, Burj Khalifa di Dubai, gedung tertinggi di dunia, menggunakan ratusan tiang pancang besar sedalam 50 meter. Pondasi itu menembus lapisan batu keras, membuatnya tetap kokoh bahkan di tengah badai gurun. Saat ini, teknologi pondasi berkembang pesat. Insinyur menggunakan software simulasi 3D, sistem BIM, hingga sensor bawah tanah untuk memantau gerakan pondasi. Dengan data digital, mereka memastikan pondasi bekerja aman dan efisien. Beberapa proyek besar kini memakai beton high performance dan baja khusus agar pondasi bisa menahan beban ekstrim. Pondasi tidak terlihat, tapi keberadaannya menentukan segalanya. Ia menahan beban, menjaga keseimbangan, dan memberi kekuatan pada struktur di atasnya. Tanpa pondasi yang kuat, tak ada bangunan yang bisa berdiri kokoh. Lain kali kamu melihat gedung menjulang tinggi, ingatlah, kekuatannya berasal dari sesuatu yang tersembunyi. Pondasi yang bekerja dalam diam di bawah tanah.